katakan, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hati yang sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi pembalasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Lihat ini, Tuhan yang akan membalas. Karena apa? Dia menilik hati. Vengeance is mine, kata Tuhan. Di dalam Ibrani itu vengeance is mine. Pembalasan adalah bagiannya Tuhan. Mau apapun orang buat sama kita, kalau Anda sebagai hamba Tuhan, Anda sebagai pelayan Tuhan, berdoa saja. Berdoa saja. Pasti Tuhan melakukan segala sesuatu. Pasti Tuhan melakukan segala sesuatu. Waktu saya di penjara 10 tahun, saya senang baca buku rohani. Akhirnya suatu ketika tahun 80-an, waktu saya baca melalui buku itu, ini buku dari El Salvador. Ada petinju terkenal, namanya Miguel Escobar. Oke? Terus di tahun 80-an itu, karena cuma Miguel Escobar itu sudah meninggal, sudah mati, dan dibuatkan patungnya besar di El Salvador, patung besar sekali. Kemudian satu ketika ada petinju pada malam itu, pada weekend itu, namanya Juan. Terus Juan waktu habis sarapan pagi, ada seorang bapak berumur 75 tahun. Dia bilang begini ke Juan, Juan, kamu lihat patung yang sana? Dia bilang, iya saya tahu, siapa itu? Itu Miguel Escobar. Kamu tahu kalau dia masih hidup, kamu belum sampai satu ronde, kamu sudah jatuh. Sudah pasti dia hantam KO. Juan bilang, gak benar. Jadi dia merasa diracun oleh kata-kata seorang opanya, seorang kakek ini. Akhirnya apa? Malam-malam, orang sudah pada tidur, dia mau fight besoknya. Hari Minggu dia mau fight, mau fight. Hari Minggu, malam Minggu itu dia mulai pakai bajunya, dia pergi hantam itu patung, dia pukul itu patung, dia pukul sampai dia capek. Akhirnya patung itu patah, akhirnya menimpa kepalanya. Setelah menimpa kepalanya, buat apa? Mati. Dia mati. Saya tidak bilang patung itu bunuh dia, tidak. Karena ini penguasa dirinya tidak ada. Yes. Orang menjadi ego, menjadi nggak bisa kalau bukan saya, dia nggak begitu. Dulu kan dia miskin, dulu kan dia begini, dulu kan dia begini. Dari kampung, tidak. Kamu mesti ikut saya, tidak. Petinju itu, Juan akhirnya mati bukan karena patung. Cuma orang lah masuk di berita, patung bunuh Juan. Enggak, dia punya egois yang bunuh dia. Dia punya keinginan sendiri, dia pulang ke Indonesia, keinginannya. Keinginannya Juan yang dia hantam itu patung, akhirnya patung menimpa dia. Ada suatu lelucon yang lucu. Atau ketika ada di sekolah minggu, ibu guru bertanya, ini di Papua ini, orang-orang anak-anak Papua kan sembarang berbicara, tau? Ini di Papua ini, saya dari Papua, ini di Papua kan orang-orang suka bicara sembarang, tau? Lo tidak dengar. Akhirnya dia bilang begini, siapa yang suka masuk surga? Semua anak-anak murid angkat tangan. Ini Arnold dibuka dan angkat tangan. Itu anak bilang, ibu guru, kok lihat kak ini Arnold tidak angkat tangan baru, kenapa ini? Ibu guru sudah nafsu, sudah marah. Akhirnya ibu guru tanya, kita mau tanya ulang, jangan mungkin Arnold tidak dengar. Ibu guru badekan, Arnold, siapa suka masuk surga ini hari? Semua anak-anak angkat tangan. Ini laki-laki angkat tangan. Terus akhirnya ibu guru badekan lagi, siapa mau masuk surga? 3 kali ibu guru tanya tuh. Langsung, Arnold, kenapa kamu angkat tangan? Langsung Arnold bilang, kenapa ibu semua pergi sekarang satu orang? Ibu yang ibu mesti kayak apa? Arnold bilang, kenapa tuh ibu semua pergi sekarang? Ibu takut. Akhirnya ibu berpikir, benar juga ya. Padahal semua murid angkat tangan, cuma dia tidak. Cuma Arnold tidak angkat tangan. Semua orang angkat tangan, siapa mau masuk surga? Semua angkat tangan. Arnold enggak. Arnold tanya, ibu tanya, Arnold kenapa enggak angkat tangan? Dia tanya, ibu kenapa? Cuma pergi sekarang kan? Ibu langsung, benar juga ya. Nah gitu.
Amin. Amin. Itu cuma intermezzo saja. Oke, baiklah saudara, sekarang kita melihat, karena Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Saudara, kalau saudara merasa diri sebagai hamba Tuhan, saudara merasa diri sebagai pelayan Tuhan, tidak usah takut orang mau bilang apa-apa. Sudah banyak kejadian. Karena di dalam Lukas 6:46 dikatakan, hati yang jahat mengeluarkan sesuatu yang jahat, tetapi hati yang baru mengeluarkan hal-hal yang baru, yang baik. Karena saudara mau begini, mau begitu, itu bukan saudara. Apalagi kita hari-hari haleluya, haleluya begini terus, habis setelah kemudian haleluya, beta lupa, tidak boleh. Mau tetap teguh. Orang mau berbuat salah, kita yang sama-sama pelayan Tuhan menyetujui, padahal kita sudah tahu dia mau berbuat salah. Jangan, kita kembalikan kepada firman Tuhan, berdoa. Kembalikan kepada Tuhan. Karena apa? Ini kuasa-kuasa kegelapan, ini bukan saudara, bukan keinginan Tuhan. Karena dikatakan di sini, mari kita buka di Yohanes 2 ayat 16. Yohanes 2 ayat 16, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi the lust of the flesh, the lust of the eye, pride of life is from what? From the world. Bukan, this is not come from God. Dari dunia ini. Siapa penguasa dunia ini? Setan. Saudara dan saya tidak berperang, tidak berkelahi, cuma soal yang bukan, tetapi dia ini seperti roaring lion. Kenapa kadang-kadang saudara bilang, kok kita bini baru malam hari ini, baru kenapa? Kok dia marah? Beda. Kita bini marah, waktu kan tunangan masih bagus sayang. Sekarang ini banyak tua, suka berapa? Datang 5 tahun, suka apa-apa. Cepat yang mana? Iya kan? Sama pergi. Iya kan? Benar. Hari bilang, waktu baru pertama kawin, main ke belakang. Mas Wahyu sudah selesai kan? Kalau mau bilang pengajar juga, kan mau pakai cepat tuh apa? Sekarang Mas Wahyu tanya, Ma, mana tuh sepatu? Pilih coba sendiri, ada di sana. Lalu belum semer, tanya coba semer. Ini kotorin sepatu Bang, ini semer jo. Terus baju aku mau pakai, ada istri kata setor di atas meja. Aduh, pada dulu baru tunangan, baru 1 tahun kawin masih bunga-bunga tuh. Baju kelihatan, memang rapi. Ya tuh, sampai DP garis itu dia saking rapinya itu boleh potong akang bawang. Boleh iris bawang itu, saking tajamnya kadang-kadang, iya kan? Bikin begini tuh baju tadi, apa ini tak iris? Ini baju terlalu tajam. Terlalu tajam. Jadi saudara, this is, just remember, the lust of the eye, the lust of the flesh, pride of life, it is belong to the world, not belong to the Lord. You have to remember. And you and I, we don't fight this with our blood and flesh. Turn our Bible in Ephesians chapter 6. You know this word, right? Ephesians chapter 6 katakan, akhirnya, ayat 10 sampai 12, akhirnya hendaklah kamu kuat di mana? Di dalam Tuhan. Selalu kita harus kuat di dalam Tuhan. Apapun yang kita tetap harus kuat. Kita pelayan Tuhan ini. Kita bukan pelayan hantu. Kita pelayan Tuhan. Kita harus kuat. Mau orang bagaimana? Sengaja ini iblis mau kasih hancur. Dia hantam lewat kau punya istri, dia hantam lewat kau punya suami untuk mau kasih hancur kau punya hidup. Masih ingat Ayub istri bilang apa? Hei, laki-laki, kau masih mau berbenganan kau punya kesakitan dengan bangka-bangka, luka-luka begitu. Kurus, hujat.
kau punya Tuhan itu, dan matilah engkau. Dia bilang, hei kau perempuan, kau bicara apa ini? Kau tidak tahu apa, cuma mau menerima yang bagus-bagus, sudah kau tidak mau terima yang tidak baik. Tidak boleh begitu. Mesti terima yang baik juga dari Tuhan, mesti terima yang tidak baik. Karena hidup ini, makanya Tuhan menciptakan orang manusia ini beragam-ragam dalam bentuk. Bayangkan kalau mana hidup, mana diri ini talinga semua. Mana bayang mana bapak-bapak talinga semua mana diri. Kayaknya atau mulu semua. Pasti dalam ini. Oh pastor yang lewat dia ada mulu kok dengan sekarang. Kalau Abi yang lewat penciuman kalau ada mau bawa Abi karena hidungnya Abi ini terlalu banyak. Tidak bisa. Hidup orang Kristen itu ada dua. Kalau kita menjadi orang Kristen yaitu apabila kita menjadi Kristen dalam kekristenan ada dua, yaitu kita harus tahu doktrin dan satu apa? Disiplin. Yes. Seringkali orang tahu tentang doktrin, Disiplin. tahu tentang doa iman rasuli, tahu tentang bagaimana itu doa Bapa kami, doa segala macam. Tapi mereka itu berbahasa tahu orang, tapi untuk disiplin kadang-kadang kurang. Ini yang banyak kejatuhan, banyak antara karena apa? Disiplin ini perlu disiplin diri. Dan Bapak Ibu juga mesti tahu bahwasanya di dalam diri kita terbagi ada tiga, ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Kalau bapak dan ibu sakit tangannya, yang berteriak, "Au!" roh atau jiwa, tentu jiwanya yang berteriak. Tapi kalau bapak ibu menyembah Tuhan, yang berseru kepada Tuhan siapa? Rohnya. Jadi mesti dipikir baik-baik, ini roh, ini atau rohana ini, iya kan? Ini roh atau rohana? Kalau roh, ya bapak ibu harus ingat baik-baik karena terus terang saudara-saudara. Kalau tentang penguasaan diri, kita semua tahu Musa waktu menghantam itu batu itu kenapa Musa sampai dia tidak masuk kepada tanah perjanjian yang penuh susu dan madu? Karena waktu dia hantam itu batu, waktu umat Israel bilang, karena suka kasih bapak, tolong sampai sini, sampai kekaulan, sampai begini, bagaimana ini? Dia hantam, tolong kehausan, dia hantam tuh batu. Pada saat dia hantam tuh batu keluar air. Bukan Tuhan tidak menyetujui dia melakukan itu, tidak, tetapi my glory is for me. Okay, you have to praise me, you have to worship me. Sehingga Tuhan tidak mau Musa itu menjadi idol umat Israel. Amin. Amin. Yes. Raja Daud juga demikian. Siapa tidak tahu Raja Daud? Dia adalah manusia yang paling hebat itu. Dia hatinya Tuhan ada di dia. Raja Daud. Nabi Nathan datang sama Daud. Daud, dia ini raja loh. Raja loh. Ini raja. Dia datang di kediaman di istana raja, bilang Nathan, ya kalau orang disuruh Tuhan, orang merasa disuruh Tuhan, tidak usah ragu-ragu. Kalau itu benar-benar dari Tuhan, tidak usah ragu-ragu. Kalau memang ada hamba Tuhan, ada itu pelayan Tuhan, jangan pernah ragu-ragu. Jangan pernah ragu-ragu kalau ini dari Tuhan. Harus boldly, you have to boldly to come to the Lord. Waktu Raja Daud datang, Yonatan datang ke Raja Daud, mana tahu enggak? Kemarin itu kita ada tetangga, dia bilang, ini bahasa umum, ini Alkitab versi baru ya. Karena tahu kita ada tetangga ini orang kaya sekali. Tetapi dia ada tamu datang dari Manado, datang bertamu, tahu-tahu ini dia mau potong DP domba ini dia minta pada DP pembantu yang janda ini pembantu janda ini kerja dia sudah puluhan tahun sampai dia punya anak cucu, dia ini janda ini dia jalan. Tapi giliran DP pembantu datang, dia mau ambil ini domba untuk mau kasih makan pada tamu ini, ambil ini janda pe domba. Bagaimana menurut Anda Daud? Kenapa dia ambil domba? Kan dia ada banyak domba, ada banyak kambing, sapi. Kenapa dia tidak sembelih saja dia punya sapi dan kambing? Kata Jonathan, saya nggak tahu kenapa. Menurut Anda bagaimana Daud? Dia bilang orang itu harus dihukum mati. Engkau lah orangnya. Kata Jonathan, kau sudah ada orang itu. Tidak banyak lagi. Ya, kan? Begitu. Jadi kadang-kadang kita juga harus melihat, kadang-kadang kita pikir kita berbuat ini untuk Tuhan.
kita melakukan itu, tapi Anda bukan melakukan itu untuk dirinya sendiri, untuk Ya. kepentingan Anda. Petrus katakan waktu di taman Getsemani. Oke, Petrus bilang begini. Yesus bilang sama Petrus sama murid-murid, mau tahu nggak? Kita mau ditangkap dan mau dibawa ke salib. Apa kata Petrus? Tak mungkin, kita mau ambil peda, mau potong pada orang begini-begini. Apa Tuhan Yesus bilang? Mana mulu besar, padiam mana? Mana nih tahu? Mana ini dia? Sebelum ayam berkokok, mana sudah menyangkal aku 3 kali. Dah, semua juga menyatakan, oh dah. Ya udah, kita berani potong, kita berani bunuh pada orang. Mana mulu besar tutup mereka mulut itu, jangan tahu, yang kurang kangkelan masuk di mulut. Iya kan? Jadi sudahlah. Tuhan Yesus sudah tahu, karena akan menjalan, dia harus menuju ke masih ingat nggak waktu Tuhan Yesus di gunung itu terus ada transfiguration. Siapa yang muncul? Elia. Elia dan Musa. Elia melambangkan apa? Melambangkan para nabi, sedangkan Musa melambangkan the law, hukum. Ya. Apa yang mereka bicarakan di atas? Dia akan meninggal di Yerusalem. He will die in Jerusalem. That's what happened. Kalau kamu baca, lihat di Lukas. Kalau di Matius tidak menjelaskan, tapi di Lukas kasih tahu, Lukas 9. Dia kasih tahu itu. Apa yang mereka bicarakan tentang apa? About what he will accomplish in Jerusalem. Dia kasih tahu di Lukas. Makanya itu Injil itu ada 4, atas, bawah, kiri, kanan. Sinoptik sama semua. Kadang-kadang tidak dibilang di Lukas, dibilang di Matius, tidak dibilang Matius, dikasih tahu di Yohanes. Makanya mesti pelajari Bapak ini Alkitab. Spend time with the Word of God every day. Amin. Amin.